Proyek pesawat tempur KF-21 Boramae sukses menuai perhatian berbagai negara di dunia. Buktinya, banyak negara yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae. Belum lama ini, perusahaan teknologi Turki, Space and Defense Technologies Inc. SDT, bakal terus berkontribusi pada pesawat tempur yang dikembangkan di dalam negeri Korea Selatan. Perusahaan Turki tersebut bakal berkontribusi selama proses produksi massal KF-21 Boramae setelah menyediakan sistem tautan simulasi ke proyek tersebut selama tahap prototipe. Dilansir dari laman Daily Sabah, manajer umum perusahaan, Ömer Korkut, mengatakan kepada Anadolu Agency, AA, bahwa perusahaan tersebut melakukan salah satu ekspor terpentingnya dengan menyediakan sistem tautan data simulasi lengan untuk jet tempur generasi kelima Korea Selatan, KF-21 Boramae. Dan menyatakan bahwa mereka mengirimkan 19 unit udara dan stasiun darat selama fase prototipe proyek. Korkut menyatakan bahwa mereka baru saja menerima pesanan stasiun bumi lain yang akan mereka kirimkan pada April tahun 2023. Untuk proyek berikutnya, perusahaan bekerja sebagai subkontraktor LIG Next 1, kata Korkut. Ia mencatat bahwa keputusan untuk memasukkan perusahaan ke dalam proyek selama proses produksi massal baru-baru ini terungkap dan itu adalah kabar yang sangat baik. Dia mengatakan mereka mengharapkan 120 pesanan produk lagi mulai tahun 2024. Penting bagi kami untuk dapat menyediakan subsistem bagi pesawat tempur generasi kelima, juga bagi negara yang mengembangkan teknologi seperti Korea Selatan. Ujarnya, pesawat generasi berikutnya dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries, KAI, dalam sebuah proyek yang sebagian didukung oleh Indonesia dan dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih murah dan tidak terlalu siluman dibandingkan F-35 buatan Amerika Serikat, yang diandalkan oleh Korea Selatan. Ini menyelesaikan penerbangan uji pertamanya pada bulan Juli di tengah dorongan untuk mengganti jet militer yang sudah tua dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal dari negara tetangga Korea Utara. Korea Selatan meluncurkan prototipe KF-21 Boramae pada April tahun lalu, menyebut pesawat itu sebagai tulang punggung Angkatan Udara masa depan dan langkah menuju kemandirian militer yang lebih besar bagi sekutu AS di Asia Utara. Produksi massal pesawat tempur KF-21 Boramae akan dimulai pada 2026. Sementara itu, Korkut juga menambahkan bahwa mereka menyetujui sebuah proyek pada bulan Maret di pameran pertahanan IDEAS di Pakistan. Sebagai bagian dari kesepakatan, katanya, mereka mengekspor pot pelatihan amunisi, ACMI, untuk F-16 dan JF-17 Angkatan Udara Pakistan. Kami menandatangani proyek pada bulan Maret, itu mulai berlaku pada bulan Juni. Jadwal kami sedang berjalan, tinjauan desain kritis dan pertemuan tinjauan proyek akan segera diadakan di Ankara, katanya. Kami telah menandatangani kontrak untuk mengintegrasikan pot ini ke dalam pesawat selain pesawat NATO, yang merupakan yang pertama di Pakistan, katanya karena JF-17 adalah pesawat produksi bersama Pakistan China. Kesungguhan Indonesia agar membayar biaya pengembangan proyek KF-21 Boramae nampaknya menjadi perhatian serius Korea Selatan. Dilansir dari laman Aviaci Online, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengunjungi fasilitas Korea Aerospace Industries, KAI, pada tanggal 27 November tahun 2022 lalu. Pada kesempatan tersebut, Yoon Suk Yeol memberikan pidato di depan prototipe KF-21 Boramae kelima, di mana bendera Indonesia tidak terlihat. Berdasarkan ketentuan fakta asli antara Korea Selatan dan Indonesia, yang terakhir akan menanggung 20% dari biaya pengembangan tahap pertama program KF-21 Boramae, atau sekitar 6,5 miliar dolar. Melalui kesepakatan tersebut, Indonesia bakal menerima transfer teknologi yang diperlukan untuk memproduksi sekitar 50 hingga 60 unit KF-21 Boramae di dalam negeri. Namun Jakarta terus menunda dan melalaikan kontribusinya hingga, pada akhir tahap pertama, hanya membayar 1/4 dari komitmennya. Barulah pada awal Juli pembayaran dilanjutkan kembali dan menurut informasi yang terungkap, sebagian dari sumbangan tersebut akan dibayarkan dalam skema imbal dagang, yaitu komoditas Indonesia, dan bukan dalam mata uang. Hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan tampaknya kembali normal. Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Indonesia bertemu membahas komitmen Jakarta terhadap proyek KF-21 Boramae kembali ditekankan. Namun, meskipun prototipe KF-21 Boramae sebelumnya membawa bendera Indonesia di samping bendera Korea Selatan, selama kunjungan Presiden Korea ke KAI,
Ternyata tidak demikian halnya dengan pesawat kelima yang diproduksi untuk kampanye uji coba. Seoul tampaknya menunggu tindakan nyata untuk menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar mulai menanggung biaya sebelum menyerahkan pesawat kepada mereka, tulis media aviasi online.